Oh, jalan. Oh. Nah, Assalamualaikum. Kaifalukum. Kali ini kita coba share ya. Kan ada beberapa pertanyaan suka teman-teman tuh kita membuat sanitizer. Awal kita membeli memang sanitizer ini dalam kemasan galon 20 liter dengan berbahan etanol 70%. Dan ini juga kita mau buat sanitizer berbahan herbal atau dalam tumbuhan. Dan di sini saya didampingi oleh salah satu yang kita percayakan untuk memproduksi sanitizer yang berbahan dari ekstraksi daun sirih dan perasan jeruk untuk membuat jeruk nipisnya dengan Bang Widi selaku ahli yang kita tunjuk. Gimana? Oke, sirihnya Bang. Oke, untuk cara ekstrak. Yang dibutuhkan apa aja nih? Oke. Pertama daun sirih. Ini. Terus ini boleh 7 lembar, kalau ditimbang sekitar boleh 7 lembar atau kalau mau ditimbang 50 gram. 50 gram. Terus selanjutnya kita butuh ini aluminium atau boleh nih yang punya apa namanya? Gelas tahan panas boleh. Apa aja? Yang kedua penangas. Jadi penangas ini fungsinya untuk men-steam ataupun merebus ini. Jadi ini direbus, ini masukin, ini direbus nih. Ditusuk. Jadi nggak langsung, nggak menggunakan api langsung. Ini kasih air kan? Kasih air, nanti dimasukin air. Untuk pemotongan daun sirihnya kurang lebih caranya begini. Zigzag. Kenapa tuh Bang? Ada alasannya kenapa? Nah, daun sirih ini mempunyai serat begini. Nah, senyawa aktifnya berada di dalam kurang lebih di membran-membran ini untuk mendapatkan ekstraksinya, ekstraksi lebih sempurna. Makanya begini, dipotongnya zigzag. Jadi nggak sembarangan ya? Ya, nah nggak boleh dadu, nggak boleh apa. Boleh. Nah, begini kurang lebih lah. Iya, oke. Terus ini direbus air. Nah, ini setelah itu nanti ini kurang lebih 50 gram atau mungkin 7 lembar kurang lebih sih. Tergantung daun sirihnya, ada yang tebal atau cuman kalau lebih bagusnya 50 gram. Nah, setelah itu masukkan ke 200 ml air. Ini masukin aja. Nah, setelah itu nanti ini dia disimpan di kompor. Tunggu sampai kurang lebih menguap. Ada embun, ada uap. Ada uap ya? Ada uap. Setelah ada uap, masukkan. Jadi nggak perlu mendidih. Dia terbentuk uap di suhu 80 sampai 90. Uap itu kurang lebih. Nah, masukkan ini begini. Ditutup. Boleh tutup. Kalau boleh tutup apa aja. Dibiarkan selama 30 menit. Setelah 30 menit diangkat, didinginkan. Ini kan baru saring ya? Baru disaring. Oke, inilah jadinya ini ya? Iya, itu jadinya ini. Kurang lebih. Nah, untuk cara pembuatannya ekstraksi ya? Ekstraksi daun sirih seperti tadi. Nanti kalau ada yang kurang jelas juga bisa tanya di komen. Terus setelah ini Bang, nah setelah ini jadi daun sirihnya. Nah, kita coba fixing di ini kita siapkan berapa nih? Ini 1 liter tapi kita pekatkan. Sebenarnya ini harusnya jadinya 2 liter. Oke. Kebetulan kemarin kita pekatkan supaya gampang dibawa. Oh, jadi ini seharusnya 2 liter ya? Harusnya 2 liter tapi dipekatkan. Gak ada masalah ya? Nggak masalah. Itu cuma perbandingannya aja sama pemekatan itu bisa dilakukan di bawah suhu 60 derajat. Cuman agak lama, bisa sejam 2 jam. Jadi nggak usah, biar gini aja, ikutin yang tadi aja, nggak usah dipekatin. Itu biar urusan analis kimia. Nah, ini masukkan. Nanti ini konsentrasinya 20% dengan 2 botol ini. 20% daun sirih. Di beberapa jurnal menyatakan bahwa konsentrasi efektif daun sirih untuk membunuh bakteri ataupun germ ataupun yang untuk COVID corona itu kan dia membunuh melarutkan lemaknya itu sekitar 20%-an. 20%. Dia range-nya itu 15 sampai 30. Jadi kita ambil yang tengah. Itu kandungan apa sih sampai dia bisa dikatakan membunuh si COVID ini?
kandungan yang ada di daun sirih ini? Ada namanya senyawa aktif. Senyawa aktifnya tuh saya lupa. Itunya kurang bisa dicek di beberapa jurnal. Kandungan aktif daun sirih yang jelas dia Aktif. senyawa aktifnya itu mirip dengan desinfektan yang lainnya. Atau itu dia keturunan alkohol dan fenol. Tapi dia terbuat dari alam. Oke, bedanya itu. Selain daun sirih masih bisa ada beberapa alternatif sumber. Ada bisa, ada daun cinnamon ataupun senyawa-senyawa yang mempunyai desinfektan, antiseptik lah. Tapi yang paling kuat memang daun cinnamon sama daun sirih. Ini kalau telan nggak apa-apa nih? Enggak apa-apa. Tapi jangan ditelan, jangan sengaja telan. Jangan. Kalau ini juga apa? Oh ini enak, Yes. kasih gula aren ya. Nah. Jadi cara membuat susu salah, bukan ini sih. Ini penasaran loh, kopi juga. Iya. Ada saringan. Ya ini perlu disaring nih. Ini itu saring. Ini kalau pakai kopi gimana nih? Boleh. Jadi ada ide kan untuk fogging ya, fogging. Kita pakai rendaman robusta. Bisa. Tapi itu bisa menambah enggak atau mengurangi? Enggak sih, itu cuma aroma aja. Cuma aroma aja ya. Udah minum deh kopinya ya. Ya, minum aja lah. Nah, kita saring untuk Ini namanya tuang terus. Soalnya terus dituangin. Kalau di areta ada namanya hop, lupa Bang. Cara mengaduknya itu pegang posisi tangan seperti ini. Lihat posisi tangan. Sudutnya berapa derajat itu? Caranya pertama, pastikan wajahnya di kamera. Gitu Bang, bukan ada betul. Betul. Ini ada hitungannya nggak Bang? Berapa kali Bang? 10 kali jadi apa? 20 kali jadi apa? 30 dapat. Dapat nomor 1 berapa? Nah, itu. Dapat inner 30. Ada kemarin ngomong inner tuh. Iya. Kata saya tuh. Oh iya. Dia punya kedai kopi Digang. Dia lagi kampanye kopi Digang. Ada menu andalan dia apa tuh, kopi apa gitu. Yang gini-gini juga ya? Iya. Tapi coba cari di Google tuh bisa algoritma kopi ketemu. Kita sekarang ada di mana? Rahasia nih teman. Rahasia. Tapi bisa ditanya kok sama Dwi Erpan. Di sini saya nggak sendirian ya, ada Bang Didi. Bang Didi sini Bang, sapa Bang, teman-teman sobat Areta Bang. Bang Didi ini ngebantu kita dadakan kemarin untuk distribusi. Dibantu sama Bang Samsi. Bang siapa? Samsi. Bang Samsi. Beliau ini juragan parfum. Jadi nanti kalau mau butuh-butuh parfum bisa lewat saya juga nggak apa-apa. Ada di belakang tuh para distribusi apa? Para produksi. Bang, nyuci ini yang dia produksi kemarin 4 kilo ya. Jadinya sekitar 2 liter ya. Tadi prosesnya itu mulai jam 8 kita ngumpul, kita masuk acara inti makan kentang durian, rebahan. Kita berhasil voting berapa tadi, Pak? 700. Kita hari ini sudah ngebottling sanitizer itu sekitar 750. 754. Nanti pola pembagiannya kita akan bagi share ke tim yang internal yang ada di Kakawan Baking, dan berhubung Depok masih masuk ke daerah red zone, jadi kita masih bagikan di daerah red zone itu. Adapun tadi ada permintaan dari Jakarta Selatan karena memang masih masuk ke daerah red zone, akan kita berikan. Jadi ada permintaan request itu boleh, asal memang stoknya cukup kita akan berikan. Dengan syarat ini kita bagikan secara cuma-cuma untuk petugas di lapangan. Siapa saja petugas-petugas di lapangan seperti Polantas, DLAJR, petugas kebersihan, ojek online, ada lagi? Petugas kereta api, apa lagi? Parkir yang di lapangan. Ojek online itu kenapa rentan? Karena kan teman-teman yang masih di rumah aja hashtag itu kan suka pesan-pesan makanan. Nah itu bisa dikasihkan. Jadi diharapkan yang masih menjadi pejuang nafkah harian juga memegang ini. Jadi driver angkutan umum kita juga serahkan. Jadi nanti ya lanjut. Gue tadi mau ngomong apa? Lanjut Bang. Lanjut ya. Iya. Jadi sanitizer ini, nah Bang dari tadi coba nih bisa.
Biar lama banget ngomongnya. Dia ngomong biar lama. Dari sini aja udah. Biar lama. Itu cepetan. Lama. Pencitraan. Kurang pencitraan kita. Sudah pegang nggak apa-apa lah. Nomor sepatunya nggak jadi kan? Jadi untuk sanitizer akan serius kan? Serius kok. Untuk sanitizer ini akan kita bagikan kepada petugas-petugas di lapangan dan juga kepada ojek online yang sering mengatakan makanan-makanan. Bukan begitu? Kalau bercandanya gimana? Kalau ada orang mau beli gimana? Pak disebut, coba tanya. Kalau ada yang mau beli nih, gua nggak mau, gua ada duit nih. Masa gua nggak sanggup beli 20.000 doang? Jadi coba keluarin dulu, 20.000 mana, 25.000 mana? Coba kasih contoh bareng. Nah, tuh, ini yang kalau nanti kita kehabisan nafas ya, kehabisan nafas dalam hal uang yang kita itu sudah mulai menipis, sudah mulai kuning bahkan lampu merah, kita akan menjual kepada dalam tanda kutip ya kepada orang-orang yang kita anggap mampu membayar ini berapa? Pak? Yang ini 17.000, 20, 20.000, yang ini 25. Ya. Boleh lebih tuh? Boleh lebih banyak. Boleh. Oh, Boleh lebih nggak boleh kurang ya? Iya, kalau boleh, kalau lebih bagus. Bagus. Jadi ini kita wanti-wantikan ya, ini dijual kepada masyarakat yang kita anggap mampu untuk membayar ini sebesar 20.000 dan 25.000. Uangnya buat apa? Ya teman-teman tahu sendiri, untuk membeli jeruk nipis, untuk membayar glove, untuk membayar waktunya beliau, bensin dan segala macam, untuk membayar listrik tempat ini, untuk apa lagi? Untuk membeli sepatu, bukan ya? Inner. Untuk membeli jaket Adidas seperti ini, Bang, nomor sepatu. Siap. Jadi uang itu kita akan gunakan untuk kembali memproduksi sanitizer dan APD. Target kita adalah membuat masker Gundam namanya istilahnya. Masker keren banget itu. Lu tambah gagah kalau pakai masker itu dalam masa-masa ini. Jadi bukan lebay ya, yang untuk mengamankan. Yang kedua kita mencoba membeli APD sebelum kita kasihkan orang lain, kita akan beli APD untuk kita sendiri. Nah itu apalagi? Ya digunakan untuk berhubung kita belum dapat insentif ya seperti dokter dan segala macam, kita akan cari insentif paling nggak untuk makan siang kita, paling nggak untuk isi bensin kita, itu aja. Paling tidak mengganggu sampai anak dan istri kita tuh sampai kekurangan uang lah gara-gara kita mengkontribusi waktu kita ini. Nanti insya Allah mudah-mudahan kita nggak mengharapkan balasan apapun, tapi tolong doain kami, dukung kami. Kalau perlu ada kuota silahkan di share. Apa? Kopi botol. Ntar ada 1.000. Tunggu. Bagi teman-teman yang juga mau beli kopi botol bisa tuh hubungin Bang Arman. Ada komisinya loh. Gagang ini gimana? Tinggal tambah ya. Ini tadi sorry. Ini kan tadi anggaplah 2 liter ya? 2 liter, 4 liter total harusnya 4 liter ya? 4 liter dengan jeruk nipis 2 liter. 2 literan. 2 liter ya? Jadi ekstraksi daun sirih 4 liter. Jeruk nipisnya 2 liter. 2 liter. Airnya 20 liter. 42, airnya 20 liter. Berarti kurang lebih ya. 42 26. 26. Ya 26 kalau enggak dipasin aja 20 liter enggak masalah. Oke, dipasin tapi 20 liter. Ya. Jadi komposisinya seperti tadi. Jadi ini kan galon ini adalah kemasan isi 20 liter. Ya. Kami isi dengan daun sirih, ekstraksi daun sirih sebanyak 4 liter. Dan perasan jeruk nipis 2 liter. Dan digenapkan nanti airnya apa Bang? Aqua atau nggak boleh kalau ya? boleh Airnya apa? Sembarang. Aquades, kalau enggak demineral. Itu ya. Air apa istilahnya itu? Demineralisasi. Tapi nggak apa-apa sih kalau memang nggak ada bisa dipakai air. Tapi kalau air keran itu kan ada kaporitnya juga. Kalau emang dia sumur tidak masalah. Sumur tidak masalah kan? Kalau PDAM ya. Kalau memang dia air keran bisa solusinya didiamin dulu semalaman di dalam ember yang mulut lebar, yang mulut kecil. Nanti dibuka aja supaya kaporitnya menguap. Nah nanti kan di bawah ada endapannya jangan diambil yang benar-benar clear. Oke, jadi diharapkan tuh airnya memang air khusus juga ya? Ya kalau bisa sih air apa? Demin. Itu apa? Gimana caranya? Ya 2 kali penyaringan. Jadi di pasaran nggak jual air mineral itu? Kalau ada ya? Kalau Ya, kenapa harus pakai itu Bang? Itu lebih murni. Karena supaya mengurangi kontaminasi dari aktivitas bakteri dari air. Karena air itu mempunyai bakteri. Kalau misalnya di
Itu tinggal belanja di mana? Buat belanja air. Bisa dicari ataupun beli di toko kimia, biasanya ada namanya Aquabides. Aquabides. Kayak kalau di toko kimia biasanya Aquabides, ataupun kalau punya kangen water atau itu bisa pakai yang beauty cukup. Oke. Air beauty cukup. Oke, jadi tadi kita ulangi lagi 4 liter daun sirih, 2 liter jeruk nipis, dan air yang tadi di mineral tadi sebanyak hampir mencukupi 20 liter. Itu langsung bang mixing ya? Mixing udah. Udah. Diaduk-aduk apa ada? Iya, diaduk. Diaduk aja ya, diaduk. Terus simpan. Disimpan. Simpan dijual. Bukan. Dijual, boleh dipakai boleh. Pakai es boleh. Oh ini boleh minum ya? Boleh. Ada yang jual mana? Iya. Tapi nggak tahu saya di mana dia beli ya. Itu masih lagi. Masih. Jangan lupa. Betul. Oke, itu aja. Nanti kalau ada komen, ada pertanyaan, teman-teman sini ada yang mau ditanyakan soal ini pembuatan? Pak, ada yang mau ditanyain soal pembuatan? Cukup? Nomor sepatu lengkap ya semua ya? Bang, Ervan ada pertanyaan? Cukup? Terima kasih Bang ya buat teman-teman sini. Algoritma Kopi, ada kue kenangan, ada Habitat, ada Trigolen Coffee, ada tukang parfum. Ada Bang Didi apa Bang Didi? Usahanya Bang? Apa aja lu ada ya? Aduh palu gada. Inilah orang-orang yang membantu yang di belakang layar. Sebenarnya kita nggak mau habis, tapi paling nggak kita selain kita berterima kasih harus berterima kasih juga kepada manusia. Inilah bukti apa kita, bukti kemampuan kita lah, apa yang kita bisa lakukan paling nggak untuk mencegah, lawan dan basmi COVID-19. Doain kami, dukung kami. Ada pertanyaan silahkan di komen. Assalamualaikum. Udah beres. Beres ya. Di sini ada mie Aceh.